Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Silent Hill. Silent Hill adalah film yang menceritakan tentang seorang anak angkat yang ternyata reinkarnasi dari sisi baik Alisa. Alisa itu adalah anak yang mati dibakar dan mengutuk tempat bernama Silent Hill itu menjadi kota hantu. Dan selalu meracau ingin pergi ke Silent Hill. Tanpa terlalu menjelaskan terlalu panjang di awal yang nantinya malah jadi spoiler, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, kita langsung diperlihatkan pemeran utama dalam film ini yang bernama Rose da Silva dan suaminya yang bernama Christopher da Silva yang sedang mencari anak mereka yang bernama Sharon. Rose menemukan Sharon hampir terjatuh dari atas tepi jurang. Untungnya, Rose berhasil menyelamatkannya. Terungkap, dalam keadaan tidak sadar, Sharon sering mengatakan ingin pulang ke Silent Hill. Singkat cerita, di luar sepengetahuan suaminya, Rose membawa Sharon menuju lokasi Silent Hill yang berada di West Virginia. Ketika sedang beristirahat di bawah pohon, Sharon yang gemar menggambar mengisi waktu istirahat dengan membuatkan lukisan. Christopher yang pulang ke rumahnya terkejut karena Rose dan anaknya tidak ditemukan dan dia menemukan sebuah lokasi dalam komputer yang hendak dituju oleh Rose. Ketika sedang mengisi bensin, Rose terkejut saat melihat gambar lukisan anaknya yang berubah menjadi menakutkan. Sharon rupanya tidak sadar dia telah merubah lukisannya menjadi seperti itu. Ketika hendak membayar bensin, ternyata kartu kredit Rose ditolak dan itu dilakukan oleh suaminya yang tidak menyetujui perjalanan Rose. Namun dia bersikukuh, Sharon akan dibawa ke sana karena dokter tidak bisa menolongnya. Terungkap di sini, Sharon adalah anak adopsi dan dia ternyata berasal dari West Virginia dan Silent Hill berada di kota yang sama. Petugas poluan yang datang hendak membantu dan menanyakan tujuan Rose, namun dia hiraukan. Saat dalam perjalanan, poluan itu kembali mengejar dan menghentikan Rose. Namun, saat melihat papan petunjuk jalan yang menuju Silent Hill, Rose langsung menancap gas dan dia bahkan menabrak gerbang yang menutup jalan ke arah Silent Hill. Radio tiba-tiba menyala keras dan membuat telinga Sharon kesakitan. Di saat yang sama, tiba-tiba muncul sosok gadis kecil di tengah jalan, membuat Rose tidak bisa mengendalikan mobilnya. Ketika tersadar, Rose tidak menemukan Sharon dalam mobilnya. Dia keluar dan berteriak mencari pertolongan, namun tidak ada siapapun di sana. Anehnya, terjadi hujan abu tepat di lokasi Silent Hill yang menjadi tujuannya. Kota ini sudah mati dan ditinggalkan penduduknya. Tak lama dia melihat Sharon berlari dan kemudian Rose berusaha mengejarnya. Sharon! Sharon! Dia pun turun menyusuri anak tangga menuju ruangan bawah tanah. Alarm di kota ini pun berbunyi. Dan Rose kembali melihat Sharon dan dia berusaha memanggilnya dan mengejarnya. Namun apa yang terjadi? Sosok menakutkan terlihat bergelantung di atas. Tak hanya itu, puluhan tuyul yang menyeramkan datang mendekatinya. Rose berusaha lari dan menyelamatkan diri.
hingga dia berusaha masuk ke suatu ruangan. Ketika terjebak di sana, hal yang aneh terjadi. Tuyul-tuyul itu seperti hangus terbakar berubah menjadi debu. Dia hanya mendengar suara. Rose kembali keluar dan berlari, hingga dia sampai di sebuah tepi jalan yang berubah menjadi jurang. Tiba-tiba, muncul sosok wanita menakutkan yang mengatakan hal yang sama telah kehilangan putrinya yang bernama Alisa. Saat Rose menunjukkan foto Sharon, wanita itu mengklaim itu adalah anaknya, lalu berusaha merebut kalung itu dari Rose. Seketika, Rose kembali berlari. Chris rupanya langsung menyusul untuk menuju Silent Hill. Di sebuah bengkel, dia bertanya ke pemiliknya dan mengatakan Silent Hill telah ditutup karena api batu bara masih menyala di bawah kota itu. Rose kembali ke mobilnya. Saat melihat gambar yang dibuat oleh anaknya, Rose memutuskan akan mencarinya di sebuah sekolah. Dia mencoba menghubungi suaminya dan kembali menyalakan mobilnya. Namun, ternyata mobilnya tidak bisa dia hidupkan. Polwan itu datang kembali dan langsung menangkap Rose karena sebelumnya dia berusaha kabur. Polwan tersebut mengeluarkan darah di dahinya, rupanya dia terjatuh dari motornya. Rose akan dibawa menuju markas polisi. Chris yang sedang dalam perjalanan menerima pesan Rose dari HP-nya. Sampai di gerbang Silent Hill, beberapa petugas polisi terlihat sudah berada di sana untuk mencari keberadaan polwan mereka juga. Polwan ini mengungkapkan, 2 tahun lalu 2 orang pria menculik seorang anak dan menaruhnya di tambang. Mereka dibuat terkejut karena jalan keluar mereka dari lokasi ini berubah menjadi jurang. Saat berbalik, tiba-tiba muncul sosok mengerikan. Seketika polwan itu mencabut pistolnya. Makhluk itu langsung memuncratkan cairan yang mengenai helm dan jaket polwan ini hingga membakarnya. Tembakannya berhasil melumpuhkan makhluk ini. Di sisi lain, Rose memanfaatkan situasi itu untuk kabur mencari kembali Sharon. Sampai di sebuah sekolah, Rose langsung masuk dan mencarinya di dalam. Sementara itu, Chris dibantu detektif Thomas masuk ke lokasi Silent Hill untuk mencari keberadaan mereka. Rupanya, Thomas berasal dari kota ini. Saat itu, terjadi ledakan dari tambang batu bara yang membuat sebagian penghuni kota ini mati dan yang lainnya menghilang. Rose kembali mendapat teror dari beberapa orang misterius yang mendekatinya. Dia kembali berlari hingga masuk ke sebuah ruangan kelas. Dia menemukan sebuah meja milik Alisa. Tak lama, Rose kembali melihat Sharon naik ke atas. Dia pun membuka toilet satu persatu hingga dia terkejut ketika melihat seseorang yang sudah tewas mengenaskan tergantung dengan kawat berduri. Demi putrinya, Rose memberanikan diri untuk mengambil pesan yang berada di mulutnya. Sosok bertopeng kembali mengejarnya. Rose masuk ke sebuah ruangan dan menguncinya. Mereka berusaha mendobrak kunci itu. Namun saat burung yang mereka bawa berkicau, mereka pun langsung kabur. Alarm kota ini kembali berbunyi. Makhluk mengerikan kembali menampakkan dirinya. Bahkan ribuan serangga aneh keluar dari kota ini.
kembali ketakutan hingga dia terjatuh, namun sebelum itu dia melihat Sharon yang sedang melukis di lokasi itu. Chris yang berada di Silent Hill berusaha mencari keberadaan istri dan anaknya. Ketika tersadar, Rose kembali menyaksikan makhluk tinggi besar membawa pedang diselimuti ribuan serangga. Seperti berada di lokasi yang sama namun beda alam. Chris merasakan Rose berada di tempat dia berada. Rose kembali terpojok dan saat itulah polwan itu kembali menyelamatkan Rose. Mereka terjebak di sebuah ruangan, namun itu tidak berlangsung lama. Makhluk itu menebaskan pedangnya melubangi pintu. Otomatis serangga bisa masuk. Bahkan pedangnya hampir menyayat mereka. Peluru polwan Bennett tak bisa membunuhnya. Namun tiba-tiba serangga itu kembali terbakar dan berubah menjadi abu. Makhluk itu pun kembali pergi dan beberapa saat Rose bisa bernafas lega. Chris dan detektif keluar dari Silent Hill. Chris merasa dia belum menceritakan sesungguhnya apa yang terjadi di kota ini. Rose dan polwan itu kembali melanjutkan perjalanan untuk menemukan Sharon. Mereka masuk ke sebuah gedung dan melihat seorang wanita yang bernama Anna sedang melempari sosok wanita yang mengaku ibu dari Alyssa. Dia bernama Dahlia. Polwan Bennett kembali menemukan gambar yang dibuat oleh Sharon. Itu dia letakkan di tempat kunci kamar hotel 111. Sementara itu, Chris mencari dokumen rahasia dari kota ini. Di sana, dia menemukan foto mirip anaknya Sharon. Di hotel ini, mereka tidak menemukan kamar 111. Anna menjelaskan tempat ini pernah terbakar. Terungkap, pendiri kota ini adalah para penyihir. Rose kemudian menyayat sebuah lukisan dan ternyata kamar 111 persis ada di belakangnya. Ketika mereka masuk, Rose kembali melihat Sharon dan langsung mengejarnya. Dia ternyata bertemu dengan Alyssa, anak yang sangat mirip dengan Sharon. Dari tangannya dia bisa mengeluarkan api. Tiba-tiba, burung berterbangan, alarm kembali berbunyi. Mereka harus kembali ke gereja karena kegelapan akan datang. Sampai di sana, ternyata puluhan orang juga berdatangan untuk berlindung di gereja ini. Namun naas, Anna terlambat masuk dan makhluk besar itu membunuhnya. Do not join the others, they are deceivers, they are damned. We gotta get inside. No! It will... Evil makes in vengeance. Be careful what you choose. Rose dan polwan berhasil masuk, namun di dalam warga kota ini meneriakinya sebagai penyihir. Pimpinan gereja ini yang bernama Christabella menghentikan aksi mereka. Chris rupanya datang ke sebuah panti asuhan yang dimana Sharon diadopsi. Dari foto yang dibawanya, Sharon harusnya berusia 40 tahun. Chris ingin mencari tahu dari mana Sharon berasal, namun suster ini menutup rapat mulutnya hingga detektif Thomas datang ke sana. Dia sedikit membuka rahasianya. Saat itu terjadi kebakaran di Silent Hill yang mengakibatkan tangannya pun ikut terluka 30 tahun yang lalu. Dia meminta Chris untuk kembali pulang. Kembali ke gereja, Rose meminta bantuan mereka untuk menemukan anaknya. Dengan pria bertopeng ini, Christabella membawa mereka menuju sebuah hotel. Dan lokasi kamar B151 di gedung paling bawah ini adalah markas iblis ini berdiam. Rose memutuskan akan turun ke sana untuk menyelamatkan Sharon.
Dia menghafalkan lokasi iblis ini berada. Saat melihat kalung tersebut, tadi diduga Christabella hendak membunuh Rose yang dianggapnya sebagai penyihir. Namun seketika Bennett membantunya. Rose pun berhasil masuk ke dalam lift, namun naas Bennett dipukuli oleh mereka. Ketika Rose sedang berlari, dia kembali dicegat kumpulan suster ngesot yang hendak memburunya. Lampu senter yang dia bawa menghentikan aksi mereka. I can do this. Rose dibawa menuju sebuah cahaya terang dan disinilah cerita sebenarnya terungkap. Alisa dulunya adalah seorang anak yang dibenci oleh teman sekolahnya, bahkan oleh keluarganya sendiri. Dia bahkan mendapat pelecehan dari petugas kebersihan bernama Colin. Ibunya tidak bisa berbuat banyak. Saat itu ternyata Christabella menjadi pimpinan dari sekte. Dia menganggap Alisa sebagai anak iblis yang harus dikorbankan. Di hotel ini mereka melakukan ritual dan hendak memurnikan Alisa hingga kebakaran terjadi. Things can turn back on you. Thomas saat itu menyelamatkan Alisa yang terbakar di sekujur tubuhnya. Saat berada di rumah sakit, seorang perawat menyaksikan Alisa yang didatangi oleh sosok iblis. Her hate got so strong. I told her it was there. Tiga 30 tahun yang lalu, Alisa mengantarkan seorang bayi ke panti asuhan dan disitulah Rose dan suaminya memilih Sharon sebagai anak adopsi mereka. Alisa meminta Rose membantunya untuk membalaskan dendam dirinya kepada mereka yang telah menyakitinya. Di sebuah kamar, terlihat Sharon ketakutan. Ternyata selama ini Christabella dan 3 pria ini yang menculik Sharon. Dahlia adalah wanita gila yang mengaku ibunya Alisa justru berusaha melindunginya. Christabella rupanya ingin melakukan ritual yang sama seperti 30 tahun yang lalu seperti yang dulu pernah mereka lakukan. Di lokasi ini mereka menyiapkan kayu untuk membakar Bennett dan Sharon hidup-hidup. Dan ini yang terjadi kepada Bennett. We burn this witch! We vanquish evil! Why are you listening to this? Saat tiba giliran Sharon, tiba-tiba Rose muncul. Kepada mereka, dia mengatakan fakta yang sesungguhnya, bahwa Christabella lah penyihir sesungguhnya dan mereka semua telah dikutuk karena dosa-dosa mereka. Dan tiba-tiba, dia menusuk Rose. Darah yang keluar dari tubuh Rose membuka pintu gerbang iblis ini. Sosok Alisa yang diselimuti iblis yang marah menuntut balas dendam atas kejahatan mereka. Dahlia hanya bisa menatap melihat Alisa anaknya menghabisi mereka satu persatu. Where do you go? Sedangkan Rose berusaha menyelamatkan Sharon dan menyuruhnya menutup matanya.
Ketika kembali membuka matanya, semua orang telah hilang dan hanya Dahlia yang tersisa. Rose mengatakan kepadanya, ibu adalah Tuhan bagi anaknya. Dia pun kembali pulang membawa Sharon. Di rumah, Chris menerima pesan dari Rose bahwa mereka akan pulang. Sampai di rumahnya, Rose dan Sharon melihat Chris sedang tertidur di sebuah sofa. Saat pagi hari, Chris terbangun dari tidurnya, namun dia tidak menemukan Rose dan anaknya. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Silent Hill ini? Menurut saya, dari latar tempatnya sendiri dibangun dengan sangat baik. Latar tempat di sini benar-benar terlihat sangat creepy, ditutupi dengan kabut dan scoring yang tidak kalah seramnya. Gambaran apokalips di sini juga tidak henti-hentinya diperlihatkan. Namun, hal ini yang membuat film ini seperti membuang durasi yang percuma. Karena banyak sekali adegan keliling lokasi dan saya paham itu tujuannya mencari anaknya. Tapi karena terlalu sering dan saat lari pun tidak ada kejutan atau apapun yang membuat hal itu berisi, tapi balik lagi. Karena set latar udah dibangun dengan sangat detail, jadi lari-larian aja terlihat sangat mengerikan. Oke guys, terlepas dari beberapa kelemahan dari film ini, kembali lagi ke slogan Broview, yaitu apapun filmnya, minumnya tetap kopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.